Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, di sini kita akan sedikit membahas materi tentang ilmu rijalul hadis dan juga ilmu jarh wa ta'dil. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa ta'dil. Saya kasih tahu sedikit, mungkin garis besarnya saja. Ilmu rijalul hadis itu ilmu yang mempelajari tentang tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis, mulai dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in hingga perawinya gitu. Terus ilmu ini juga menelusuri identitas mereka, kapan mereka lahir, kapan mereka wafat, dan juga dari mana asalnya, siapa gurunya. Jadi urut biar tersambung sanadnya. Kemudian para ulama itu menyusun kitab-kitab tentang perawi ini dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan berdasarkan generasi. Nah, yang berdasarkan generasi ini para ulama dijadikan menjadi kitab. Ada dua kitab. Yang pertama itu kitab Al-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Nah, nanti teman-teman bisa mencari untuk lebih jelasnya kalau mau mempelajari lebih dalam. Dan yang kedua itu ada kitab Tadkirat Al-Hufaz karya Al-Dahabi. Nah, jadi dua kitab itu membahas tentang perawi-perawi yang dikelompok-kelompokkan berdasarkan generasinya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan urutan abjad. Nah, di dalam urutan abjad ini para ulama juga dibukukan menjadi kitab. Itu ada yang di sini itu ada satu kitab itu yang bernama Al-Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari. Nah, oke, kemudian kita lanjut mempelajari yang kedua itu ilmu jarh wa ta'dil. Nah, jadi jarh wa ta'dil itu pengertiannya itu ada dua, jahr dan ta'dil. Nah, yang jahr itu artinya itu menunjukkan kekurangan atau cacatnya perawi. Jadi kayak yang minusnya dulu. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu pelupa, terus pembohong, atau sering keliru dalam meriwayatkan. Jadi ini sifat-sifat yang mungkin jeleknya ya, perawinya dulu. Nah, kemudian sedangkan ta'dil itu adalah penilaian baik terhadap perawi. Jadi ini yang plusnya, tadi yang minus sekarang plusnya. Nah, contohnya itu apa? Seperti watafalannya, jujur, dan amanah. Itu termasuk ta'dil. Nah, kemudian di jarh wa ta'dil itu ada tingkatan-tingkatan, entah itu tingkatan jahr dan tingkatan ta'dil. Yang pertama itu ada tingkatan jahr. Nah, jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama itu menunjukkan kelemahan hadis. Yang kedua menunjukkan ketidakpantasan dijadikan hujjah. Yang ketiga itu menunjukkan perawi sangat lemah dan tidak boleh ditulis hadisnya. Yang keempat itu menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Yang terakhir itu menunjukkan mubalaghah dalam hal jahr. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang mana itu sifat-sifat jeleknya para perawi yang sehingga hadisnya itu tidak bisa dituliskan. Atau yang ketiga itu menggunakan lafal seperti thiqah, sabat, hujjah, imam, hafidh, dan dobit. Dan yang keempat itu menggunakan lafaz seperti saduk dan laba sibihi dan juga makmun. Kemudian yang terakhir menggunakan lafaz seperti mahalul as-sidq, saduk sayyi al-hadis atau syekh dan husn al-hadis. Nah, di dalam dunia hadis tidak semua ulama sepakat dalam menilai seorang perawi. Ada yang menilai cacat, ada pula yang menilai adil. Lalu bagaimana menyikapi para perawi yang penilaiannya itu kadang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ada pendapat ulama, itu ada 4 pendapat. Yang pertama itu mendahulukan jahr atas ta'dil. Jika ada ulama yang mencela dengan bukti, maka penilaian itu diutamakan meskipun yang memujinya lebih banyak. Kemudian pendapat yang kedua itu mengikuti suara terbanyak. Jika yang memuji lebih banyak, maka perawi dianggap adil. Jika yang mencela lebih banyak, nah perawinya itu juga dianggap cacat. Namun pendapat ini jarang digunakan karena dinilai kurang kuat. Kemudian pendapat yang ketiga itu mendahulukan ta'dil.
kecuali jika jar disertai alasan yang jelas. Pujian boleh tanpa bukti, tapi celaan harus ada penjelasan. Lanjut yang keempat, pendapat yang keempat itu menangguhkan penilaian. Artinya belum menetapkan apapun sampai ada bukti tambahan yang memperjelas status perawi tersebut. Nah, perbedaan ini menunjukkan kehati-hatian para ulama dalam menjaga kesahihan hadis atau keasliannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa ta'dil itu bukan sekedar ilmu sejarah, tapi merupakan benteng utama untuk menjaga kemurnian hadis dari berbagai sumber ajaran Islam. Dengan ilmu ini, para ulama bisa menilai mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah atau bahkan palsu. Nah, jadi untuk menilai sebuah hadis itu harus ada tingkatan ilmunya. Nah, salah satunya itu harus melewati ilmu rijalul hadis dan jarh wa ta'dil. Itu untuk menentukan keaslian dan kepalsuan dari hadis tersebut. Mungkin itu ya teman-teman, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.